Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, Statistika. Pada saat ini, kami akan menyampaikan laporan hasil proyek kami mengenai analisis pengaruh literasi digital terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyaring informasi di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanifah Lelasiani. Saya Indah Lestari. Saya Nadira Azizadenia. Nama saya Siti Nur Azizah. Dan berikut adalah materi kami. Yang pertama ini adalah latar belakang, perkembangan teknologi dan pentingnya literasi digital bagi mahasiswa. Perkembangan teknologi menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama untuk mahasiswa, menggantikan media konvensional, namun hal ini meningkatkan risiko terpaparnya hoak dan disinformasi. Literasi digital kini menjadi keterampilan penting mencakup kemampuan mengevaluasi dan memverifikasi informasi. Faktanya, tidak semua mahasiswa mampu untuk menyaring konten digital secara baik, berpotensi menyebabkan penyebaran berita palsu dan konflik sosial. Analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh literasi digital terhadap kemampuan menyaring informasi sebagai dasar pengembangan metode pendidikan yang lebih tepat dalam menghadapi tantangan di era dunia digital ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama itu ada metode pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh literasi digital atau variabel independen terhadap kemampuan mahasiswa menyaring informasi di media sosial atau variabel dependennya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional, bertujuan melihat hubungan antar variabel tanpa mencari sebab akibat langsung, sehingga hasilnya menggambarkan keterkaitan antara literasi digital dan perilaku penyaringan informasi mahasiswa. Untuk metode yang kedua itu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif perguruan tinggi yang menggunakan media sosial sehari-hari, dan sampel ditentukan dengan teknik non-probability sampling dan pendekatan purposive sampling yang memilih responden berdasarkan kriteria mahasiswa aktif media sosial dan bersedia mengisi kuesioner daring dengan jumlah sampel disesuaikan dengan respons yang terkumpul. Untuk selanjutnya ada metode teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form, disebarkan via media sosial, grup WhatsApp atau email karena efisien dan sesuai kebiasaan digital mahasiswa. Kuesioner mencakup identitas responden, pernyataan variabel literasi digital, dan kemampuan menyaring informasi dalam skala Likert 5 poin serta pertanyaan terbuka untuk saran. Metode yang terakhir itu ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner tertutup dan terbuka yang disusun berdasarkan dua variabel utama, yaitu literasi digital mahasiswa sebagai variabel independennya dan kemampuan menyaring informasi di media sosial sebagai variabel dependennya, di mana masing-masing variabel memiliki indikator yang didapatkan menjadi butir-butir pernyataan. Selanjutnya ada hasil analisis dan pembahasan, di mana yang pertama ada statistik deskriptif. Hal ini dilakukan terhadap 70 responden untuk mengetahui tingkat literasi digital mahasiswa dalam menyaring informasi di media sosial. Statistik yang digunakan meliputi mean, median, modus, dan juga simpangan. Dalam survei kita mengambil karakteristik responden sebagai berikut. Yang pertama kita mengambil usia responden, di mana total responden yang mengisi ada 70 orang, dan diantaranya usia termuda adalah 14 tahun dan usia tertua ada di 23 tahun. Dan berikut perhitungan statistiknya. Setelah kita hitung-hitung, rata-rata usia atau mean ada di angka 18,46 tahun, sedangkan untuk di median usianya ada di 19 tahun. Dan untuk modus usia, frekuensi tertingginya ada di 19 tahun dengan orang 19 tahun yang mengisi kuesioner sebanyak 24 orang, dan simpangan bakunya kurang lebih 1,86 tahun. Untuk karakteristik responden selanjutnya, kebanyakan yang mengisi kuesioner ini adalah perempuan dengan presentase sebesar 81,4%, disusul dengan jumlah laki-laki yaitu 14,3%. Dan sebagian kecil atau 4,3% memilih untuk tidak menjawab bagian jenis kelamin. Dan untuk pendidikan terakhir, mayoritas responden kebanyakan lulusan SMA atau SMK, di mana presentasinya itu ada di 84,3%, dan hanya 14,3% yang sudah menyelesaikan S1, dan sedikit sekali orang yang sudah menyelesaikan diploma mengisi kuesioner ini. Selanjutnya, dalam survei kita mengambil ada dua variabel, di mana variabel X dulu di pertama, yaitu tentang literasi digital mahasiswa. Di variabel X ini kita juga ada dua indikator, di mana indikator yang pertama itulah kemampuan mengecek keaslian sumber berita, di mana kalau kita lihat dari data, responden menunjukkan pemahaman yang baik dalam praktik literasi digital dasar. Hal ini terlihat dari skor rata-rata tertinggi pada aspek verifikasi informasi dan juga identifikasi hoax. Dan di sini juga kita menunjukkan kalau misalnya kesadaran akan keamanan informasi mereka juga cukup tinggi. Lalu selanjutnya, untuk indikator yang kedua di literasi digital mahasiswa atau variabel X itu adalah pemahaman terhadap istilah digital, di mana pemahaman responden terhadap konsep teknis seperti clickbait dan algoritma media sosial masih terbatas. Terus juga ini dari skor rata-rata terendah atau 3,71 dengan modus 3 dan median 4, dan juga simpangan baku yang lebih tinggi atau di angka 0,980 menunjukkan variasi pemahaman yang tidak merata. Selanjutnya di variabel Y ini ada juga dua indikator, di mana indikator yang pertama yaitu kebiasaan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Nah, dari hasil survei itu menunjukkan responden memiliki kebiasaan yang sangat baik dalam verifikasi informasi sebelum membagikannya, ditunjukkan oleh skor rata-rata tinggi di semua indikator yang terkait. Untuk indikator yang kedua yaitu ada kebiasaan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, di mana responden menunjukkan kemampuan baik dalam membedakan fakta dan juga opini, meskipun sedikit di bawah kebiasaan verifikasi. Dan yang terakhir, ini adalah hasil uji hubungan literasi digital mahasiswa dengan kemampuan mencari informasi di media sosial atau uji G-square. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan mencari informasi paling dipengaruhi oleh kebiasaan memeriksa asal-usul akun, paham cara kerja clickbait, dan juga algoritma, serta tidak menyebarkan berita tanpa dicek dahulu. Mahasiswa yang punya kebiasaan ini cenderung lebih kritis dan juga hati-hati dalam menerima informasi. Untuk slide berikutnya ini ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis statika, deskriptif, dan uji G-square. Terdapat 70 responden dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi digital mahasiswa dalam menyaring informasi di media sosial berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai indikator yang berada pada kisaran 4 hingga 5 yang mencerminkan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep penting seperti hoax, clickbait, algoritma media sosial, serta pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan berita. Nah, untuk selanjutnya ada sebagian besar responden menunjukkan perilaku yang positif, seperti terbiasa memeriksa kredibilitas media online, mencari sumber informasi tambahan, dan tidak langsung mempercayai informasi berdasarkan opini viral. Hal ini, uji Square juga memperkuat temuan ini dengan mayoritas indikator menunjukkan signifikasi di bawah 0,05, yang berarti terdapat varian jawaban yang menyata antar responden. Meskipun demikian, variasi tersebut tidak mengurangi fakta bahwa kecenderungan responden secara umum adalah kritis dan refleksi terdapat informasi yang mereka konsumsi di media sosial. Namun demikian, hasil juga mengindikasikan bahwa belum semua mahasiswa memiliki konsistensi yang kuat dalam menerapkan prinsip literasi digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan edukasi lanjutan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga menanamkan kebiasaan dan sikap kritis dalam media sosial secara berkelanjutan.